السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل رمضان شهرا مباركا وفرض علينا صيامه لأجل التقوى. الصلاة والسلام على سيدنا محمد المجتبى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد. Hadirin mukarramin yang kami hormati dan kami muliakan, para ahli ulama, para ahli sepuh, para tokoh masyarakat dan cermin pandai, wabil khusus ketua DKM Masjid As-Saham dan seluruh pengurus yang dalam negeri yang kami banggakan, Bapak dan Ibu jemaah salat Isya yang berbahagia. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan pada yaumul qiyamah kita mendapat syafaat dan pertolongan ya amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap ibadah yang kita lakukan sesungguhnya memiliki dua potensi yang saling beriringan antara satu dengan yang lainnya. Di satu sisi ibadah yang kita lakukan bisa menjadi ladang pahala yang akan kita panen nanti di yaumul qiyamah. Akan tetapi di sisi yang lain, jika tidak memenuhi syarat rukun dan adabnya, ibadah yang kita lakukan justru bisa menjadi ladang siksa yang akan kita panen di yaumul qiyamah. Contoh di antaranya seperti ibadah puasa yang kita lakukan. Jika tidak memenuhi syarat dan rukunnya, ibadah yang kita lakukan hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atsy. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar saja. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Berapa banyak orang yang sholat malam tetapi dia tidak mendapatkan apapun dari sholat malamnya kecuali hanya mendapatkan begadang saja. Begitu juga ibadah yang lainnya seperti sholat. Kalau sholat kita lakukan tetapi di dalamnya banyak kelalaian, ini pun mendapatkan ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan mendapatkan pahala tetapi mendapatkan ancaman. Sebagaimana Allah tegaskan di Al-Qur'an, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yakni orang yang lalai dari sholatnya. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa orang yang sholat sekalipun mendapatkan ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala bila mana sholat tersebut dilaksanakan tetapi di dalamnya banyak kelalaian. Lalu bagaimana orang yang tidak sholat? Sudah pasti ancamannya jauh lebih keras lagi dari Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang sholat tetapi lalai. Ibu yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, lalu seperti apa sholat yang lalai? Imam Ibnu Katsir menyebut sholat lalai itu yang pertama takhirul waktu. Hati-hati ibu, bapak-bapak, kalau kita biasa mengakhirkan waktu sholat, ini termasuk orang yang lalai di dalam sholatnya. Dan bersiaplah kalau orang biasa membiasakan mengakhirkan waktu sholat, Allah akan lambatkan segala urusannya. Man ta'awwadha 'ala ta'khir shalah falyatahayya at-ta'khir fi kulli umuri hayati. Barang siapa yang biasa melambatkan sholatnya, maka bersiap-siaplah untuk dilambatkan segala urusan kehidupannya. Apakah itu zawajib jodohnya, wadifah, pangkat jabatan dan karirnya, kesehatannya, kemapanan hidupnya dan sebagainya. Hati-hati, ya, jangan sampai melambatkan. Ini ciri orang yang lalai. Yang kedua kata Imam Ibnu Katsir adalah tarkus syar'i wal rukni, meninggalkan salah satu syarat dan rukun sholat. Ini juga termasuk orang yang lalai. Ini hati-hati, jangan sampai ditinggalkan. Ibu-ibu misalnya jangan sampai terbuka auratnya, itu karena termasuk syarat sholat. Yang rambut bagi perempuan adalah aurat di dalam sholat maupun di luar sholat.
Harus saling mengingatkan. Sejauh-jauhnya di luar perempuan itu ada cermin kan, ya supaya lebih perempuan aman. Karena aurat perempuan itu jami'ul badan seluruh tubuh, illal wajah kecuali muka dan kedua telapak tangan. Jadi kalau ada rambut sehelai dua helai keluar itu juga merusak sholat, ya. Atau meninggalkan salah satu rukun, Mbak. Rukun misalkan kalau lagi Ramadan, Mbak, kan kita sering dapat share tarawih yang ekspres ya. 20 menit 20 rakaat tapi cuma 7 menit, Pak. Macam mana tumakninahnya itu yang dikhawatirkan. Ini menghilangkan, Pak, menghilangkan salah satu rukun, ini bisa rusak. Mohon maaf nih, ini kan sering ada kursi ya. Kursi itu biasa fasilitas untuk orang yang uzur. Biasanya karena tidak bisa berdiri. Berdiri di dalam sholat adalah rukun, Pak. Ketika kita tidak mampu berdiri, boleh sambil duduk. Tetapi yang jadi masalahnya kan uzurnya itu hanya berdiri saja, Pak. Boleh duduk, tetapi jangan sampai rukun yang mampu kita kerjakan ditinggalkan. Rukun mampu kita duduk, sujud mampu kita duduk, ini sebenarnya bahaya ya. Jadi yang diuzurkan itu hanya karena dia tidak mampu berdiri, boleh sambil duduk. Yang penting pada saat takbir menghadap kiblat berdiri, Allahu Akbar, duduk di kursi. Pada saat dia sujud, kalau dia mampu seperti biasa, ruku berdiri, ruku seperti biasa. Ya, kemudian kita sujud seperti biasa. Kecuali kalau memang kita sudah tidak mampu lagi, ya kita hitung-hitung kemampuannya sambil duduk. Cuman ruku harus lebih tegak daripada sujud. Ya, ini kadang-kadang orang tuh, Pak, karena sakit pinggang, duduk aja, udah rukunya mungkin mampu, Pak. Sujudnya mungkin mampu, tapi udah, ini ya. Makanya ini meninggalkan hati-hati ya. Nah ini tarkus syarti wal rukni. Kemudian yang ketiga adalah kata Ibnu Katsir adalah tarkul khusyuk, meninggalkan kehusuan di dalam sholat. Ini juga adalah ada 3 unsur seseorang lalai adalah mengakhirkan waktu sholat, meninggalkan syarat atau rukunnya, atau meninggalkan kehusuan. Ibadah apapun ketika syarat dan rukunnya kita tinggalkan, maka itu berpeluang bukan mendapatkan pahala tetapi bisa menjadi ladang siksa. Begitupun amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu kan mengajak orang ya untuk berbuat kebaikan dan mencegah orang berbuat keburukan. Kebanyakan di antara kita mampunya amar ma'ruf, Pak. Kenapa kan tidak dari situ? Ajak pengajian, betul nggak, Pak? Ayo kemana-mana, yuk kita bersedekah, itu amar ma'ruf. Tapi nahi munkar, mencegah orang dari kemunkaran menjadi situ, Pak. Dibenci orang, mungkin dipukul orang. Nah makanya amar ma'ruf nahi munkar juga ini suatu ibadah ada ilmunya. Kalau tidak memenuhi syarat rukunnya bisa jadi justru bukan mendapatkan keberhasilan, ini justru mendapatkan kecelakaan. Ya, makanya amar ma'ruf nahi munkar itu tidak semua orang bisa melakukan, Pak. Lihat di dalam surat Al-An'am, di dalam surat Al-Imran ayat 104, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa taqum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada segolongan orang di antara kalian yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh orang untuk berbuat ma'ruf dan juga mencegah orang berbuat munkar. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Nah ini, Pak, amar ma'ruf nahi munkar itu tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Bahkan sebagian ulama mengatakan amar ma'ruf nahi munkar itu fardu kifayah. Ketika ada sekelompok orang yang memang dia punya kemampuan untuk itu sudah cukup. Coba bayangkan kalau semua orang amar ma'ruf nahi munkar tanpa ilmu, Pak. Macam mana kan orang berbuat baik sementara dia tidak paham? Makanya justru ini akan rusak, Pak. Makanya menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Budyah, beliau mengatakan syarat amar ma'ruf nahi munkar itu ada syaratnya, Pak. Di antaranya yang pertama, dia harus memahami apa yang diperintahkan dan juga apa yang dilarangkan. Kalau kita memerintahkan orang mengerjakan sesuatu, sementara sendiri kita tidak paham, kacamata mau nyambung ya. Makanya kata Imam kepada kata Syekh Abdul Qadir, syarat amar ma'ruf yang pertama
Orang yang memerintahkan atau orang yang melarang itu harus memahami apa yang dia perintahkan, apa yang dia larangkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Syekh Abdul Qadir, apa yang dilakukan itu niatnya semata-mata ikhlas karena Allah dan li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ketika menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar itu harus secara bijaksana. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi harus penuh kelembutan, penuh kasih sayang. Sebab kalau ngajak orang ya dengan teriak-teriak, dengan marah-marah, atau dengan tanpa hikmah, tanpa bijaksana, apa? Ini kemungkinan berhasilnya kecil sekali. Jadi harus dengan hikmah dan bijaksana. Kemudian yang keempat, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, harus butuh kesabaran dan lapang dada, Pak. Mengajak orang, mencegah orang, kalau tidak sabar, pengen gersak tusuk, itu sulit sekali ya. Kalau kita tidak lapang dada, diajak kadang-kadang orang cuek. Ini kadang-kadang sakit hati kita. Kalau tidak berlapang dada, hanya sekali-sekali saja, tidak akan konsisten. Dan yang kelima yang tak kalah pentingnya adalah kita harus melakukan apa yang kita perintahkan. Kita mengajak orang sholat, kita sendiri tak pernah sholat. Kita melarang orang untuk mabuk-mabukan, kita bawa botol. Macam mana mau bisa berhasil ya. Maka sekali lagi, amar ma'ruf nahi munkar ini suatu ibadah yang sangat utama. Tetapi kalau syarat rukunnya tidak dipenuhi, justru bukan menjadikan ladang pahala, tetapi bisa menjadikan ladang siksa. Bapak Ibu yang diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ada satu ibadah, Pak, tidak perlu syarat dan rukun. Asal kita melaksanakan ibadah itu pasti akan mendapatkan pahala. Apa itu, Pak? Membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Jadi setiap amal ibadah itu bisa ditolak, bisa diterima, Pak. Illa sholata ala Muhammad, kecuali membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Makanya dengan bersolawat itu, dengan lagu apapun silakan bersolawat itu akan mendapatkan pahala. Tetapi semakin khusyuk, semakin penghayatan akan jauh lebih besar lagi. Baca sholawat dengan lagu wakil silakan, salatullah silakan. Dengan lagu India pun boleh. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'ah syani wa damdi, asfatayati, rota'ali, ya uhelal judi wal karam. Itu salat lagu itu tak masalah, itu salat akan mendapatkan pahala. Makanya adimi salat ala Muhammad, dawamkan, biasakan membaca salawat, faqabuluha hatman juga ditarujud, sebab pengkabulan salat pasti tidak dilakukan lagi. Amalnya bainal qabul wa radhiha, amal-amal kita yang lain bisa diterima, bisa ditolak, Pak. Haji, salat kalau kita lihat, tidak ada artinya, Pak. Ya, tetapi bila salat ala Muhammad, kecuali membaca salat kepada baginda Rasulullah SAW. Mari kita perbanyak salawat. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kepada beliau, kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dan pertolongan. Ya amin, Allahumma amin. Demikianlah, terlebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.